Selamat malam, jemaat dalam kasih Kristus. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Baik. Mari kita satu dalam doa sebelum kita membaca dan mendengarkan penguraian firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang sungguh mengenal kami lebih daripada seorang dengan yang lainnya. Kami sangat bersyukur, ya Tuhan, kalau kami sungguh dikenal Tuhan. Dan oleh sebab itu kami boleh datang di tempat ini, di dalam persekutuan doa jemaat-Mu GBIA Gerabe. Tuhan, kami sudah memuji, meninggikan, mengagungkan nama-Mu. Dan tiba saatnya di mana kami mau mendengarkan dan membaca sebagian firman-Mu, agar sungguh hidup kami selalu tetap di dalam tuntunan akan kebenaran firman, agar kami semakin kuat dan kami semakin teguh berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, menjalani akan hari-hari hidup kami yang Tuhan masih berikan kesempatan buat setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang empunya firman, kami siap untuk membaca, mendengarkan penguraian firman Tuhan, serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Baik, bagian firman Tuhan malam hari ini kita buka di dalam 2 Korintus 2 Korintus pasal yang ke-12. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10. Kita akan sama-sama membaca bagian firman Tuhan ini. Saya baca ayat 7, jemaat ayat 8, dan terus bergantian hingga ayat yang ke-10. Saya akan mulai. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Tuhan, jemaat dalam kasih Kristus, apakah pernah di dalam kehidupan kita mengalami suatu pergumulan? Entah itu kita sakitkah, entah itu pergumulan di dalam usaha, ya kan, dalam studi, atau di dalam kehidupan setiap hari kita. Dan di dalam kita bergumul, apakah kita pernah berdoa kepada Tuhan? Lalu apa yang sebenarnya kita harapkan itu menjadi jawaban bagi kita, tetapi justru itu tidak menjadi kenyataan buat kita. Apakah kita pernah mengalami akan hal itu? Halo jemaat Tuhan? Ataukah selama ini kita berdoa, oh Tuhan selalu jawab, luar biasa. Sehingga kalau orang Kristen yang karismatik selalu, oh pokoknya asal beriman saja, pasti pokoknya kita keluar dari segala masalah itu. Tuhan akan menyelesaikan semua masalah kita, apapun juga. Apalagi kalau pergumulannya utang di bank yang besar, ya kan? Kalau utang di bank besar, sudah waktunya jatuh tempo, ya kan? Nah,
nggak bisa bayar ya kan. Wah, udah pokoknya berdoa saja, ya kan. Oh, kalau itu langsung terselesaikan luar biasa bagi dia. Tetapi apakah pernah di dalam pergumulan juang kita mengalami di dalam satu fase kehidupan kita yang justru apa yang kita harapkan Tuhan itu jawab bagi kita, itu tidak menjadi kenyataan di dalam jawaban doa itu. Hari ini jemaat dalam kasih Kristus kita belajar dari seorang yang bernama Rasul Paulus. Siapa yang tidak kenal dengan Rasul Paulus? Dia adalah seorang rasul yang luar biasa. Dan bahkan dia juga menulis banyak surat di dalam Alkitab yang kita pegang saat ini. Itu sebagian besar di dalam Perjanjian Baru adalah tulisan-tulisan daripada Rasul Paulus. Dan berapa banyak juga jemaat-jemaat Tuhan yang berdiri, gereja-gereja Tuhan berdiri, dan begitu banyak juga orang-orang yang dikuatkan dan diteguhkan oleh Rasul Paulus. Tetapi ada dalam satu fase tertentu di dalam pembacaan kita hari ini, kita melihat bahwa Rasul Paulus juga, walaupun dia seorang rasul yang luar biasa, tetapi dia juga mengalami satu fase kehidupan di mana dia juga sedang bergumul dengan pergumulan yang ada di dalam perjalanan kehidupan, bahkan di dalam pelayanannya. Apa itu? Dikatakan di dalam bagian firman Tuhan kita, dikatakan di sini di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, ayat yang ke-7b dikatakan, aku diberi suatu duri di dalam dagingku, katanya, yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku. Dan bahkan di dalam ayat yang ke-8 lebih dipertegas lagi, dikatakan tentang hal itu aku sudah 3 kali, saudaraku, sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tadi saya sudah katakan, Rasul Paulus ini bukan rasul yang kaleng-kaleng, ya, bukan rasul sembarangan ini. Ini rasul yang luar biasa. Mana ada rasul yang di penjara lalu menguatkan orang yang di luar penjara, saudara? Ada juga pelayanan, ya kan? Adalah orang-orang yang melayani Tuhan, melayani orang-orang yang ada di dalam penjara. Tapi Rasul Paulus, dia di dalam penjara bisa menguatkan orang-orang di luar penjara, diberikan surat sehingga mereka boleh memiliki iman yang kuat. Dan bahkan banyak juga hal-hal yang dialami oleh Rasul Paulus di dalam pelayanannya. Banyak orang juga yang mengalami bagaimana mujizat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Tetapi Rasul Paulus yang luar biasa ini juga, dia mengalami fase yang sama dengan saudara dan saya. Ada di mana fase kehidupan mengalami gumul juang di dalam kehidupan beriman. Dan Rasul Paulus mengalami hal itu. Dikatakan bahkan dia gambarkan itu bagaikan utusan iblis, duri dalam daging. Dan bahkan dia sudah minta sama Tuhan 3 kali, saudaraku. 3 kali loh. Rasul yang luar biasa ini minta sama Tuhan supaya Tuhan angkat, selesaikan akan pergumulan duri dalam daging dalam tubuhnya. Tetapi toh tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Dan di dalam situasi yang demikian, bahkan dikatakan ayat 9, namun jawab Tuhan kepadaku, katanya, cukuplah anugerahku bagimu. Ibu bapak, kira-kira kita dalam pergumulan yang berat, kita minta sama Tuhan, lalu Tuhan jawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu, Pak Yunus. Kira-kira apa pandangan kita? Apa respon kita? Lah, Tuhan, saya ini sudah melayani Engkau luar biasa. Saya mengabdi, memberikan hidup saya ini untuk Tuhan. Kenapa sebaliknya
Bahkan ada seringkali saya katakan ada pujian Kristen yang seolah-olah itu adalah lagunya kecemburuan rohani, saya bilang gitu. Tahu nggak lagu Kristen yang saya maksud kecemburuan rohani? Tahu nggak? Jemaat Tuhan, itu lagu populer di lagu kita nomor berapa itu? Kalau lain ditolong, saya juga. Kalau orang lain ditolong, masa saya enggak, kan gitu loh maksudnya, kan gitu. Saudara dalam kasih Kristus, bahwa di dalam setiap gumul juang kita, tidak selalu semuanya harus sama. Kalau orang lain ditolong dengan cara Tuhan menolongnya, belum tentu cara itu dipakai juga untuk kita. Amin, saudaraku. Itu juga yang dialami oleh Rasul Paulus. Dan di tengah gumul juang Paulus, di dalam kehidupannya, walaupun dia sudah minta 3 kali sama Tuhan, dan Tuhan hanya jawab, cukup kasih karuniaku bagimu Paulus. Apakah Paulus selalu, lah Tuhan, saya ini kan rasul yang luar biasa, rasul yang dipakai Tuhan. Tuhan, bahkan kalau kita baca mulai ayat 1 di dalam pasal 12, Paulus bisa membanggakan diri loh. Dia bisa protes sama Tuhan. Tuhan, untuk apa? Ya kan? Saya harus melihat segala penyataan-penyataan di sorga, mendengar hal-hal yang tidak boleh manusia ucapkan, kata-kata itu. Dan dia mengalami akan hal itu. Bahkan dikatakan dia ada di Firdaus, sorga di lantai yang ketiga, saudara, di tingkat yang ketiga. Tetapi Paulus tidak menjadi sombong. Paulus tidak mengklaim Tuhan seperti sebagian orang Kristen, tanda kutip saya katakan. Seringkali klaim-klaim Tuhan seperti jasa asuransi. Saya klaim Tuhan, ya kan, dalam nama Yesus, ya kan, pergumulan saya akan diangkat oleh Tuhan. Nih, dia pikir Tuhan jadi jasa asuransi, kan, diklaim-klaim, kan gitu. Rasul Paulus, rasul yang kaliber luar biasa, saudara, bukan kaleng-kaleng saya katakan. Dia berdoa 3 kali, tapi Tuhan jawab, cukuplah kasih karuniaku padamu Paulus. Dan apakah Paulus katakan ini kutukan bagi dirinya? Tidak. Apakah Paulus kurang setia sama Tuhan? Juga tidak. Apakah Tuhan tidak kurang setia buat Paulus? Tidak juga. Jadi mengapa Paulus tidak mengklaim Tuhan, protes sama Tuhan? Kita lihat jawabannya di dalam pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 bagian yang A. Dan supaya, katanya, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu. Saudara dalam kasih Kristus, walaupun dalam satu fase tertentu Rasul Paulus mengalami pergumulan juang yang luar biasa, bahkan dia gambarkan pergumulan juangnya itu adalah ada iblis, katanya, seperti iblis yang mengocoh, utusan iblis yang mengocoh. Dan dia 3 kali dia berdoa, dia minta sama Tuhan. Tetapi Tuhan jawab, cukup kasih karuniaku bagimu Paulus. Dan kenapa Paulus tidak protes dengan Tuhan? Dia tidak marah, dia tidak ngambek sama Tuhan. Saya tidak lagi mau melayani Tuhan. Saya tidak lagi mau mencari jiwa lagi. Tidak. Tetapi dikatakan, supaya aku tidak meninggikan diri. Jemaat dalam kasih Kristus, ini hal yang tidak gampang. Bagi manusia, hal tidak meninggikan diri ini bukanlah hal yang mudah, saya katakan. Bagaimana Rasul Paulus tidak bisa meninggikan diri? Orang dia sudah diangkat ke tempat sorga Firdaus, tempat lantai yang ketiga, tingkat yang ketiga. Dia mendengar semua penyataan-penyataan yang percakapan yang ada di sana, yang orang manusia tidak boleh mengatakannya. Dia sudah tahu semuanya itu. Mengapa dia tidak membanggakan diri? Bisa saja dia membanggakan diri.
Tetapi Paulus katakan, supaya aku tidak meninggikan diriku. Jemaat dalam kasih Kristus, sering kali di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita sulit untuk tidak membanggakan diri, saudara. Apalagi hal-hal yang spektakuler terjadi dalam hidup kita. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam perjalanan hidup kita itu luar biasa. Bagaimana kita tidak bisa membanggakan diri? Pasti bisa terjadi kita bisa membanggakan diri kita. Oleh karena itu, jemaat dalam kasih Kristus, jangan sampai kita memberi kesempatan untuk iblis menang atas diri kita, untuk kita membanggakan diri kita. Yang sebenarnya hidup kita ini semua adalah anugerah Tuhan, dan semua itu adalah pemberian Tuhan. Tidak ada satupun dalam kehidupan kita itu oleh karena kuat dan gagah kita, tetapi semua itu adalah karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan oleh karena itu tidak ada yang patut kita tinggikan dalam hidup kita ini, kita banggakan dalam diri kita, tetapi hanya Tuhan yang patut kita tinggikan dan kita banggakan. Amin, saudaraku. Amin. Hanya Tuhan, saudara. Jadi jangan sampai kita ada istilah yang dikatakan, oh, mencuri kemuliaan Tuhan, ya kan? Saya juga bingung sedikit, ya kan? Apakah benar manusia bisa curi kemuliaan Tuhan, ya kan? Saya pikir-pikir ini ucapan yang kurang pas, ya. Masa iya kemuliaan Tuhan kita curi, kan gitu kan? Siapa yang mampu mencuri kemuliaan Tuhan? Yang sebenarnya adalah kita sedang meninggikan diri kita lebih daripada Tuhan. Jadi bukan kemuliaan Tuhan yang kita curi, tetapi kita sedang meninggikan diri kita. Kita tidak tahu diri, kalau saya katakan, kita tidak tahu diri. Beda dengan Rasul Paulus. Dia tahu diri, walaupun di dalam situasi yang dimana dia sudah mengalami penyataan-penyataan Tuhan yang luar biasa. Dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tetapi tatkala dia di dalam gumul juang yang ada, dia tetap merendahkan dirinya. Dia tidak mau meninggikan diri, karena dia tahu tatkala dia mulai meninggikan diri, maka dia akan semakin tidak berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Tetapi semakin dia merendahkan diri, dia semakin rendah hati, maka Tuhan yang semakin ditinggikan lewat kehidupannya. Amin, jemaat Tuhan. Coba kita baca di dalam ayat yang ke-6. Ini lebih ayat yang sangat menarik sekali bagi saya. Dikatakan ayat yang ke-6, sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, katanya, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran, namun aku menahan diriku, katanya, supaya jangan ada orang yang berpikir tentang aku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar dari aku. Jadi dia merendahkan dirinya, dia merendahkan hatinya, dan dia hanya mau bahwa Tuhanlah yang ditinggikan, bukan dirinya. Jangan sampai orang menilai lebih tentang dirinya, karena tatkala orang lain menilai kita lebih dari segalanya, maka hati-hati. Itu yang saya katakan, kita akan meninggikan diri kita. Kita akan menjadi orang yang sombong. Oh, kalau bukan saya, ya kan, itu pelayanan itu tidak jalan loh, kan gitu. Oh, kalau bukan saya, oh, usahanya itu tidak akan bisa berhasil. Saya yang bantu itu dia, kan gitu. Nah, itu orang sudah mulai tinggikan dirinya, saudaraku. Nah, Paulus tidak. Walaupun dia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, tetapi dia tahu diri, siapa dirinya dan siapa Tuhan. Oleh sebab itu, dia tidak pernah mengklaim Tuhan, bahkan menghakimi Tuhan. Tuhan, engkau tidak setia terhadap aku. Tuhan, engkau mengapa tidak melakukan A, B, atau C? Kenapa yang lain yang engkau lakukan terhadap diriku? Aku kan sudah setia. Tidak, Paulus tidak demikian. Tetapi dia tetap tidak meninggikan diri. Dia tahu diri. Dia tahu menempatkan dirinya. Siapa dirinya? Dia tidak ingin orang lain menilai lebih daripada apa yang seharusnya. Yang harus ditinggikan di dalam hidup kita adalah Tuhan, Sang Pemilik hidup kita. Amin, jemaat Tuhan. Amin.
Jadi kita harus tahu diri. Ya, yang pertama kita harus tahu diri dan jangan meninggikan diri. Karena kalau kita tidak tahu diri, siapa diri kita dan siapa Tuhan, kita bisa meninggikan diri. Rasul Paulus di dalam gumul juangnya, dia tahu siapa dirinya dan siapa Tuhan. Karena itu dia tidak protes sama Tuhan. Dia tidak klaim Tuhan seperti jasa asuransi. Dia tahu dia semakin rendah dan Tuhan semakin ditinggikan. Yang kedua kita lihat di dalam ayat yang ke-9, saudaraku. Ayat yang ke-9 dikatakan, namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Yang kedua, jemaat dalam kasih Kristus, jadilah orang Kristen yang tahu kebenaran, yang tetap rendah hati, yang tetap tahu bahwa di tengah gumul juang kita bukan berarti Tuhan sedang meninggalkan kita. Jadilah orang Kristen di dalam kebenaran yang dewasa, bahwa gumul juang di dalam kehidupan kita itu bukan hanya bahwa kalau kita berbuat sesuatu itu adalah dosa, yang sebenarnya adalah kebenaran yang kita lakukan, tetapi justru kita mengalami gumul juang yang sungguh luar biasa. Jangan kita menganggap bahwa oh Tuhan, apa ini karena dosa saya, kan gitu. Lalu kita mulai menghakimi diri kita. Jangan sampai kita tetapi orang Kristen yang dewasa, dia akan kenal siapa Tuhan dan bagaimana Tuhan bekerja di dalam setiap hidupnya. Itu orang Kristen yang dewasa. Sehingga dia tidak akan salahkan Tuhan, apalagi menyalahkan orang lain, saudara. Jangan salahkan. Ada kalau saya dengar di YouTube, saudara, waduh, saya sedih juga itu, ya kan? Ada orang Kristen, ya kan? Lalu dia mengalami pergumulan, lalu dia pindah agama, keyakinan gitu. Lalu mulai dia jadi penceramah luar biasa. Oh, dia luar biasa. Dia mulai ejek Tuhan, ya kan? Bahkan dia berani, dia tantang Tuhan. Saya tantang Tuhanmu, katanya, kan gitu. Yang katanya minum racun maut tidak akan binasa. Waduh, luar biasa, saya bilang. Belum tahu dia, ya kan? Tunggu waktu mainnya saja, ya kan? Ya tantang, saudara. Luar biasa, ya kan? Nah, jemaat dalam kasih Kristus, orang Kristen di dalam kebenaran Tuhan adalah orang Kristen yang harus dewasa semakin di dalam rohaninya juga, sehingga tidak cepat terpengaruh oleh hal-hal yang membuat iman kita bergeser. Tetapi justru di tengah fase gumul juang kita, Tuhan izinkan itu terjadi agar kita semakin dewasa secara rohani, bertumbuh secara rohani dengan benar akan pengenalan Tuhan. Jadi tidak lagi mulai mempersalahkan orang lain, mempersalahkan Tuhan. Itu adalah orang Kristen yang dewasa secara rohani. Dan Rasul Paulus ingin menyatakan akan hal itu. Justru dia katakan di dalam ayat yang ke-9, sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, katanya. Bermegah atas kelemahanku, bukan kehebatanku. Coba saja ibu bapak, kalau ketemu menteri aja kan, ketemu gubernur aja coba, ya. Kalau nggak selfie terus, ya kan, zaman sekarang zaman HP. Kalau dulu, ya kan, nggak ada HP. Kalau sekarang, Pak Menteri, kita selfie dulu Pak Menteri, ya kan. Nanti udah habis track, ya kan, besok dia sudah di punya Facebooknya, ya kan, udah mulai, ya kan, wah curhatnya luar biasa, wah saya bersama Pak Menteri, padahal Pak Menteri nggak kenal dia tuh, gitu. Ya kan? Dan ini kita lihat Rasul Paulus tidak seperti itu. Walaupun dia sudah melihat penyataan Tuhan yang luar biasa, dia dipakai Tuhan dengan luar biasa, dia semakin rendah hati dan bahkan dia semakin dewasa secara rohani. Dia tahu bahwa dikatakan supaya kuasa Kristus turun menaungi aku.
atas kelemahanku itu. Jadi atas kelemahannya, dia tahu dia punya kelemahan. Tetapi dia tidak mengeluh atas kelemahan itu, Tuhan tidak sayang dengan dia, tidak. Tetapi dia tahu di dalam kelemahan itu, kuasa Kristus turun menaungi dia. Ibu bapak yang kekasih dalam Kristus, saya ingin katakan, setiap Kamis itu saya ada kunjungan rumah sakit, saudara. Itu ke Cipto, saudara. Kalau ke rumah sakit di Cipto itu bukan sakitnya panas, dingin, ya kan? Bukan. Kalau Dokter Steven sama Dokter Edo sudah tahu kalau di Cipto itu, ya kan? Sakitnya itu kaliber hebat. Dan saudara tahu, saya jumpai seorang ibu yang menjaga anaknya. Itu anaknya sudah remaja. Dan ternyata waktu komunikasi, ibu anaknya sakit apa? Sakit kanker, Bu. Sudah stadium apa? Sudah stadium 4. Sejak kapan? Sejak dia bayi. Sejak dia bayi sampai sekarang. Tapi apakah ibu itu mengeluh? Dia tidak pernah mengeluh. Ibu itu katakan, saya tahu Pak, ada maksud Tuhan buat saya dan anak saya. Saya tidak protes dengan Tuhan. Tapi saya tetap tahu bahwa Tuhan mengasihi saya dan anak saya. Bayangkan dari bayi sampai dia menginjak remaja, itu anak nggak bisa jalan. Begitu. Artinya kan ibunya harus dampingi terus. Bayangkan. Tetapi dia tidak pernah mengeluh, saudara, bahwa Tuhan tidak setia atau ini hukuman bagi dia. Tidak. Dia tahu memang dia orang berdosa. Dia tahu bahwa Tuhan menyelamatkan dia. Dan oleh karena itu kondisi yang ada, dia tidak mempersalahkan Tuhan. Sampai dia katakan, kami tetap berdoa, Pak. Kami terus memohon, biar cara Tuhan yang menolong kami. Tetapi di sisi yang lain, saudara, saya kunjungi pasien yang lain. Ada ibu-ibu masih nggak terlalu istilahnya dia tidak parah-parah banget kan gitu. Cuma sakitnya belum sembuh kan gitu. Lalu dia katakan gini, Pak, saya sudah bosan berdoa. Kalau kita datang mau kuatkan orang yang sakit, lalu dia jawab, Pak, saya sudah bosan berdoa. Kenapa, Bu? Kan kaget juga kita kan. Loh, kenapa, Bu? Saya sudah tiap saat berdoa, Pak, tapi belum sembuh juga. Aduh. Itu langsung saya sampai menyapa ibu. Bukan ibu belum dijawab doanya. Ibu harus tetap sabar, saya bilang. Sebenarnya kalau ibu ada hingga hari ini, saya bilang, itu karena Tuhan masih kuatkan ibu. Bukan berarti bahwa Tuhan belum jawab. Tuhan sudah jawab, tapi caranya berbeda. Ya itu yang saya katakan. Jangan mau seperti pujian kecemburuan secara rohani. Kalau lain ditolong saya, lagu itu sih nggak salah. Kitanya yang prinsipnya jadi salah kan gitu. Jadi mau sama selalu. Kalau kita berdoa orang lain ditolong, saya juga dong kan gitu. Kalau begitu Paulus bisa lebih protes lebih pertama dari semua, karena dia luar biasa Tuhan pakai. Begitu. Sampai dia bisa katakan saya sudah bosan berdoa. Udah Bu, kita berdoa ya Bu. Saya bilang begitu. Tapi ibu harus tahu bahwa Tuhan sayang ibu. Kalau ibu ada, artinya hari ini ibu masih ada di rumah sakit ini dirawat, ya kan? Ibu harus mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Jadi jemaat dalam kasih Kristus, kita harus jadi orang Kristen yang dewasa, jangan orang Kristen yang ngambekan kan gitu. Nah, ini yang ingin disampaikan Rasul Paulus malam hari ini buat kita. Yang terakhir, yang ketiga, ayat 10. Ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat.
Jemaat dalam kasih Kristus, di tengah gumul juang kita, apapun juga pergumulan kita, saya ingin katakan, kalau hari ini kita sedang di dalam gumul juang kita masing-masing, dan sepertinya ada hal-hal yang tidak kita mengerti bagaimana Tuhan bekerja buat kita, saya ingin katakan, tetaplah beriman di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Tetaplah beriman di dalam Tuhan. Karena di tengah kelemahan kita itu, kita mendapatkan kekuatan di mana kasih Tuhan, Tuhan nyatakan bagi kita bahwa kalau kita tetap di gumul juang kita, masalah kita, gumul juang kita belum diselesaikan oleh Tuhan, tapi kita tetap ada, artinya Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk tetap bertahan di tengah gumul juang kita itu. Amin, saudara. Ya. Dan Paulus ingin menyatakan itu. Walaupun aku tetap mengalami kelemahan itu, iblis, utusan iblis mengocok aku, duri dalam daging di tubuhku, tidak membuat Rasul Paulus berhenti untuk memberitakan Injil, tidak membuat Rasul Paulus akhirnya harus ngambek sama Tuhan, tidak. Tapi coba bayangkan ibu bapak, kalau orang lihat Rasul Paulus, hebat lu Rasul Paulus, dia sembuh dari sakitnya, dia tetap memberitakan Injil. Bedakan dengan situasi yang di dalam ayat firman Tuhan ini. Dia berdoa 3 kali, dia minta sama Tuhan, tetapi toh gumul juangnya tidak Tuhan selesaikan. Tapi Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Mana yang lebih hebat, saudara? Dia tetap memberitakan Injil, dia tetap menjadi saksi Tuhan. Begitu banyak orang yang dikuatkan dan diteguhkan oleh imannya lewat kehidupan Rasul Paulus. Mana yang lebih luar biasa? Dia minta sama Tuhan, gumul juangnya diangkat, ataukah dia sembuh dari gumul juangnya, dia tetap memberitakan Injil, sama yang dia tetap sakit, dia tetap dalam gumul juangnya, tetapi dia tetap semakin setia, terus semakin tekun di dalam pemberitaan Injil. Mana yang lebih luar biasa? Yang orang akan lihat, oh luar biasa Paulus. Walaupun dia sakit, dia tetap kuat dalam Tuhan, dan dia tetap memberitakan Injil. Orang akan lebih melihat Rasul Paulus di tengah gumul juangnya, dia tetap setia melayani Tuhan sampai akhir kehidupannya. Dan orang akan lihat bahwa Paulus bukan dirinya lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam dirinya. Amin, jemaat Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, mari, apapun juga gumul juang kita, ingat, jangan pernah kita memprotes Tuhan lalu kita meninggikan diri. Yang kedua, jadilah orang Kristen yang semakin dewasa di dalam beriman, di dalam kebenaran Tuhan. Dan yang ketiga, ingat selalu, apapun gumul juang kita yang seolah-olah kita tidak memahami apa maksud Tuhan buat kita, jangan pernah engkau berhenti beriman, tapi tetaplah engkau beriman dan berdiri teguh dalam kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami tahu setiap benih firman Tuhan tidak akan berlalu dengan sia-sia. Tetapi benih firman Tuhan itu akan terus boleh tertanam di hati dan pikiran kami, dan bertumbuh, berakar, serta berbuah di dalam Kristus. Mampukan kami untuk terus menjadi saksi Tuhan. Dan kami tahu siapa diri kami dan siapa Tuhan. Sehingga hidup kami tidak menjadi hidup yang meninggikan diri, yang lupa diri, yang tidak tahu diri, tetapi menjadi orang yang tahu diri dan semakin rendah hati, tidak meninggikan diri, dan menjadi orang Kristen yang semakin dewasa, bertumbuh di dalam kerohanian yang benar, dan tetap percaya dan beriman bahwa di tengah gumul juang kelemahan kami, kuasa Tuhan akan semakin nyata, sehingga kami mampu
melewati semuanya. Walaupun kami tetap di dalam gumul juang yang Tuhan izinkan kami alami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Amin.